Kamagasaki, kota gelandangan yang berjasa besar bagi Jepang. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kamagasaki, kota gelandangan yang berjasa besar bagi Jepang. Saksikan video ini secara utuh hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Kamagasaki, kota gelandangan yang berjasa besar bagi Jepang. Kamagasaki, yang juga dikenal sebagai Eirinchiku, adalah sebuah kawasan di kota Osaka, Jepang, yang terkenal sebagai kota gelandangan. Kawasan ini dihuni oleh sekitar 20.000 orang, sebagian besar adalah pengangguran, tunawisma, dan pekerja migran. Nama Kamagasaki berasal dari nama sungai Kamagasaki yang mengalir di dekat kawasan ini. Sungai ini dulunya merupakan tempat pembuangan limbah, sehingga airnya sangat kotor. Namun, kini sungai ini telah dibersihkan dan menjadi tempat wisata. Kamagasaki memiliki sejarah panjang sebagai kawasan kumuh. Kawasan ini awalnya dihuni oleh para pekerja imigran yang datang ke Jepang untuk bekerja di proyek pembangunan Shinsekai. Setelah proyek tersebut selesai, banyak pekerja yang memilih untuk tinggal di Kamagasaki. Kamagasaki memiliki budaya yang unik. Kawasan ini memiliki bahasa dan dialeknya sendiri, yang disebut Kamagasaki Ben. Selain itu, Kamagasaki juga memiliki berbagai tradisi dan kebiasaan yang unik, seperti festival Kamagasaki Matsuri, yang diadakan setiap tahun. Sejarah perkembangan kawasan Kamagasaki. Kamagasaki memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1922. Pada saat itu, distrik ini dibangun untuk menampung para pekerja yang terlibat dalam pembangunan proyek Shinsekai, sebuah kawasan hiburan di Osaka. Setelah proyek Shinsekai selesai, banyak pekerja yang tetap tinggal di Kamagasaki karena mereka tidak mampu kembali ke kampung halaman mereka. Pada tahun 1960-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar. Banyak orang yang menjadi miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kamagasaki menjadi salah satu tempat tujuan bagi orang-orang yang miskin dan tidak mampu. Distrik ini menawarkan berbagai macam pekerjaan harian, seperti buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh tani. Namun, pekerjaan-pekerjaan ini biasanya memiliki upah yang rendah dan tidak menentu. Selain itu, Kamagasaki juga menjadi tempat tujuan bagi para tunawisma. Distrik ini memiliki banyak hotel doya, yang merupakan hotel murah yang diperuntukkan bagi para pekerja harian dan tunawisma. Pada tahun 1980-an, pemerintah Jepang mulai melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi di Kamagasaki. Pemerintah membangun berbagai fasilitas umum, seperti rumah sakit, panti jompo, dan pusat kesejahteraan sosial. Namun, upaya ini belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan dan tunawisma di Kamagasaki. Biaya hidup dan kesejahteraan di Kamagasaki. Upah rata-rata di Kamagasaki sangatlah rendah. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Osaka pada tahun 2022, upah rata-rata per bulan untuk pekerja di Kamagasaki adalah 130.000 yen, sekitar 16 juta rupiah. Upah ini jauh lebih rendah dari upah rata-rata di Jepang, yang mencapai 300.000 yen, sekitar 39 juta rupiah, per bulan. Upah yang rendah ini menyebabkan para pekerja di Kamagasaki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rata-rata, mereka hanya mampu memenuhi 70% dari kebutuhan hidup mereka. Biaya hidup di Kamagasaki juga sangat tinggi. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kamagasaki pada tahun 2022, biaya hidup rata-rata per bulan untuk pekerja di Kamagasaki adalah 150.000 yen, sekitar 19 juta rupiah. Biaya ini termasuk biaya sewa tempat tinggal, makanan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah Jepang telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani kemiskinan di Kamagasaki, sebagai salah satu distrik tunawisma terbesar di dunia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, penyediaan bantuan sosial. Pemerintah Jepang memberikan berbagai bantuan sosial kepada para tunawisma di Kamagasaki, seperti tunjangan uang tunai, makanan, dan tempat tinggal.
Bantuan sosial ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar para tunawisma dan mencegah mereka jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk. Pengembangan program kerja dan pelatihan. Pemerintah Jepang juga mengembangkan berbagai program kerja dan pelatihan untuk para tunawisma di Kamagasaki. Program-program ini bertujuan untuk membantu para tunawisma mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat kembali bekerja dan mandiri. Peningkatan akses ke layanan kesehatan. Pemerintah Jepang juga meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi para tunawisma di Kamagasaki. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup para tunawisma. Kebijakan-kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap kondisi para tunawisma di Kamagasaki. Jumlah tunawisma di Kamagasaki telah menurun dari 25.000 pada tahun 1990 menjadi sekitar 15.000 pada tahun 2023. Selain itu, tingkat kesehatan para tunawisma juga telah meningkat. Akhirnya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya menangani kemiskinan di Kamagasaki. Salah satu tantangannya adalah stigma negatif yang masih melekat pada para tunawisma. Stigma ini membuat para tunawisma kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali oleh masyarakat. Nah, demikianlah video kali ini tentang Kamagasaki, kota gelandangan yang berjasa besar bagi Jepang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.